Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Semoga salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat ya yang memuliakan Allah. Allah Azza wa Jalla tidak memandang seorang hamba dari kaya atau miskin, melainkan amal baik dan keburukannya yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Kelak di akhirat segala amal perbuatan manusia akan dihitung dan ditimbang tanpa luput sekalipun. Seberat biji zahrah pun akan dihitung dan ditimbang. Sebagaimana firman Allah yang artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zahrah, dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Apabila amal kebaikannya lebih berat, maka manusia tersebut akan masuk surga. Namun sebaliknya, jika amal keburukannya lebih berat, maka akan masuk neraka. Timbangan amal ini ibarat penentu nasib seseorang di akhirat kelak. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka merekalah itu orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal dalam neraka Jahannam. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100-103. Lalu, apa yang terjadi ketika amal baik dan amal buruknya seimbang? Berikut penjelasannya. Timbangan di akhirat sangatlah akurat, adil, dan tanpa ada kecurangan sedikit pun dalam perhitungannya. Tidak seperti di dunia. Jadi tidak akan ada manipulasi saat itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun. Dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, niscaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Dan cukuplah kami sebagai penghitung. Surat Al-Anbiya ayat 47. Permasalahan ini terkadang menjadi kebingungan bagi kita sendiri apabila pahala dan dosa yang memiliki seimbang. Namun hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan di antara keduanya surga dan neraka ada tembok Al-Araf yang menjadi dinding pembatas. Dan di atas tembok Al-Araf itu ada 9 orang lelaki yang mengenal tiap-tiap seorang dari ahli surga dan neraka itu dengan tanda masing-masing. Dan mereka pun menyuruh ahli surga dengan memberi salam, katanya, Assalamualaikum, yang artinya salam sejahtera kepada kami. Sedang mereka sendiri belum lagi masuk surga, padahal mereka ingin sangat memasukinya. Dan apabila dialihkan pandangan mereka ke arah ahli neraka, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami bersama orang yang zalim. Orang-orang di atas tempat yang tertinggi Al-Araf menyuruh orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tanda khusus sambil berkata, tidak ada manfaatnya bagimu harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan. Surat Al-Araf ayat 46-48. Dalam ayat tersebut, orang-orang yang amal baik dan buruknya seimbang akan ditempatkan di puncak di antara surga dan neraka yang bernama Al-Araf. Mereka dapat melihat dan berkomunikasi dengan orang-orang surga dan ahli neraka. Bahkan mereka dapat melihat keindahan dan kenikmatan surga, serta azab yang pedih yang ditimpakan kepada penghuni neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Az-Zuhud dari Imam Ahmad dan kitab Al-Mu'ajam Al-Kabir dari Imam Tabrani menjelaskan, para ashabul Araf nantinya akan berakhir di surga meski masih tertahan masuk. Mereka tertahan hingga Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan dan rahmatnya, serta Rasulullah SAW memberikan syafaatnya di akhirat kelak. Berapa lamakah penghuni Al-Araf itu akan berada di situ? Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Namun mereka akan dimasukkan ke dalam surga pada akhirnya dengan rahmat Allah dan syafaat dari Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah yang artinya, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Quran Surat Al-Araf ayat 49. Oleh karena itu kita harus memperbanyak amal kebaikan dan sholawat yang dapat menolong kita di akhirat nanti. Sebagai contoh, ada amalan ringan namun berat pahala timbangannya di akhirat seperti membaca zikir. Bagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu Subhanallahi wa bihamdi Subhanallahil azim, yang artinya maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari
nomor 6682 dan Muslim nomor 2694. Demikianlah penjelasan mengenai orang yang mempunyai amal baik dan buruk yang seimbang di akhirat nanti. Semoga kita akan selalu dapat menjalankan kewajiban untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya, serta kita termasuk orang yang memiliki timbangan berat amal kebaikan sehingga mendapati surga sebagai balasannya. Amin ya rabbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat YMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.